Jadi kalau begitu dari sisi tauhid rububiyah udah clear orang Arab jahiliyah. Dia percaya Allah yang menciptakan dia percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia percaya Allah yang memberikan rizki. Tetapi kenapa dikatakan mereka musyrik? Karena percaya kepada Allah, tetapi juga meyakini ada kekuatan-kekuatan lain yang mampu memberikan manfaat, yang mampu memberikan mudarat, yang mereka takuti, sebagaimana mereka takut kepada Allah. Ada Lata, ada Manat, ada Hubal, maka mereka dinamakan dengan musyrik. Persoalan Allah sudah clear bagi orang Arab jahiliyah, bahkan anak-anak mereka diberi nama dengan Abdullah, artinya kan hamba Allah. Tetapi mereka dikatakan musyrik karena masih mengakui ada kekuatan lain yang mereka takuti, yang mereka agungkan, yang mampu memberikan, mereka yakini bisa memberikan manfaat dan mudarat di dalam kehidupan mereka selain Allah. Maka dengan demikian mereka dinamakan dengan musyrik. Yang beriman, yang betul-betul sampai kepada keimanan yang luar biasa, mana ada orang yang tidak nyaman ketika berkata dan berbicara dengan Allah. Sama gitu kan, mana ada orang yang diundang oleh presiden misalnya yang tidak merasa nyaman berbicara dari hati ke hati dengan presiden, pasti dia nyaman. Jadi kalau ada orang yang tidak nyaman berbicara dengan Allah, berarti di sana iman yang kurang. Jadi kalau terkait dengan sholat tadi, itu iman yang kurang. Maka Allah mengatakan itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu yaitu alladzina mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi rajiun. Orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan kepada Allah dia akan kembali. Jadi yang berharap pertemuan dan perjumpaan dengan Allah itu tentu didasarkan kepada iman. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Mulyadi Erman, lahir di Solok 1973, saat ini beralamat di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Wonosari, kilometer 12. Benar begitu, Pak Mulyadi? Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Usuluddin UIN Imam Bonjol, kemudian melanjutkan studi S2 Ilmu Filsafat UGM, kemudian melanjutkan kembali S2 Religion and Cross Culture di UGM. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Amikom Yogyakarta dan juga di beberapa kampus lainnya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan materi, saya akan memberi pengantar pendahuluan pemateri yang nantinya langsung akan dibawakan oleh Bapak Mulyadi Erman. Materi kita pada sore hari ini membahas mengenai iman, bincang iman. Ada beberapa pertanyaan pengantar yang nantinya langsung akan boleh dijawab oleh kepada Pak Mulyadi Erman. Yang pertama, apa arti iman sesungguhnya, dan kemudian bagaimana pentingnya sebuah iman untuk seorang muslim. Mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Bapak Mulyadi Erman. Kepada Bapak Mulyadi Erman, waktu dan tempat dipersilakan. Aku minta tolong ambilin kerudungnya. Kenapa? Bukan, minta tolong ambilin kerudungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman dari RDK yang dimuliakan oleh Allah, serta peserta yang ikut join secara online dalam kajian bincang-bincang tentang iman di sore hari ini,
Pertama, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita gunakan dalam rangka melakukan remedial, perbaikan terhadap kualitas diri kita, iman kita, ibadah kita, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajan nas minaz zulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Rasulullah sudah berhasil membimbing umat manusia dari manusia yang hidup di dalam kejahilian kepada manusia yang disinari oleh cahaya iman. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bincang-bincang kita sore hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, yaitu tentang iman. Pertanyaan mendasar, apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu apa sih? Gitu kan? Untuk PPT-nya tadi saya sudah kirimkan ke panitia, boleh dibuka dan juga boleh tidak, terserah. Iman itu dari kata amana yu'minu imanan. Artinya dalam bahasa kita itu iman itu dikatakan dengan percaya. Jadi iman itu secara bahasa artinya percaya. Percaya atau yakin. Jadi iman itu adalah percaya atau yakin. Nah, ulama itu memahami iman itu dengan definisi tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Ditasdikkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman. Nah, kalau iman itu hanya dikatakan percaya kepada Allah, iblis itu pertama masuk surga. Kenapa? Karena iblis juga percaya kepada Allah. Iblis malah beribadah kepada Allah. Iblis taat 6.000 tahun kepada Allah. Tetapi apa yang menyebabkan iman iblis itu menjadi batal? Karena aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan menyombongkan diri. Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam dan tidak mau dia. Padahal yang memerintahkan itu Allah, bukan Adam yang memerintahkan. Allah bahkan berkata kepada iblis itu ketika dia mengatakan, saya lebih mulia dari Adam, Adam diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Padahal Allah sudah berkata, khalaqtahu min baini yadayya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah. Maka di sini dapat kita pahami, gitu kan? Dapat kita pahami bahwa ketika Allah mengatakan demikian, Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis tidak mau sujud. Maka dengan demikian, dosa primordial yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah dosa atas kesombongan, dosa atas keangkuhan, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling mulia, dan merendahkan orang lain. Jadi, merendahkan orang lain ini dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk yang menyebabkan iman iblis itu batal. Kalau persoalan percaya, apakah iblis percaya kepada Allah? Percaya. Apakah iblis yakin kepada Allah? Iblis yakin Allah adalah Tuhannya. Tetapi apa yang menyebabkan imannya batal? Karena menyangkal perintah Allah dengan keangkuhan, kesombongan, dan merendahkan makhluk Allah yang lain, menganggap diri paling mulia. Ini yang menyebabkan iman iblis batal. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan iman? Iman percaya Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau iman hanya sebatas itu, tentu orang Arab jahiliyah yang pertama masuk surga. Kenapa? Allah berkata di dalam Al-Quran, Sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang Arab jahiliyah siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka juga akan menjawab Allah. Sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi kalau begitu, dari sisi tauhid rububiyah udah clear orang Arab jahiliyah. Dia percaya Allah yang menciptakan dia percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia percaya Allah yang memberikan rizki. Tetapi kenapa dikatakan mereka musyrik? Karena percaya kepada Allah, tetapi juga meyakini ada kekuatan-kekuatan lain yang mampu memberikan manfaat, yang mampu memberikan mudarat, yang mereka takuti, sebagaimana mereka takut kepada Allah. Ada Lata, ada Manat, ada Hubal, maka mereka dinamakan dengan musyrik. Persoalan Allah sudah clear bagi orang Arab jahiliyah, bahkan anak-anak mereka diberi nama dengan Abdullah. Artinya kan hamba Allah. Tetapi mereka dikatakan musyrik
karena masih mengakui ada kekuatan lain yang mereka takuti, yang mereka agungkan, yang mampu memberikan, mereka yakini bisa memberikan manfaat dan mudarat di dalam kehidupan mereka selain Allah. Maka dengan demikian mereka dinamakan dengan musyrik. Begitu juga. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kalau hanya sebatas itu, tentu Fir'aun yang pertama masuk surga. Fir'aun ketika mau tenggelam di Laut Merah juga berkata, ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau seperti ini saya juga beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi ternyata kesadaran fitrah manusia itu akan kembali muncul di saat manusia itu terdesak. Pernah saya dulu dengan beberapa teman, ada Yahudi, ada yang Hindu, ada yang Buddha, tetapi juga ada yang ateis. Kita menonton film, judulnya Fenomenon. Ada beberapa teman yang ateis itu memang dia tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita menonton film itu menceritakan ada sebuah kapal yang melakukan ekspedisi. Waktu kapal itu masuk ke sebuah pusaran badai hampir tenggelam, semua orang yang berada di dalam kapal tadi berkata, "Oh my God, help me." Oh Tuhan, tolong kami, tolong kami. Saya tanya kepada teman yang ateis itu, jika kamu berada pada posisi itu, apakah kamu juga akan berkata, "Oh my God, help me"? Dia berkata, "Maybe Mulyani, mungkin." Saya katakan, Anda sama dengan Fir'aun. Fir'aun juga begitu. Ketika mau tenggelam, dia berkata, "Oh Tuhan, tolong saya." Jadi terkadang di dalam kehidupan, terkadang juga kita sering menganut mentalitas Fir'aun. Gitu. Kita terkadang butuh Allah di saat kita terdesak. Di saat kita sudah pergi kemana-mana, nggak bisa sembuh ketika berobat, baru berdoa kepada Allah. Gitu kan. Di saat orang mau ujian, mau menginginkan sesuatu, kemudian dia berdoa tahajud. Tetapi di luar itu tidak ingat kepada Allah. Nah, itu namanya mentalitas Fir'aun. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu kalau kita lihat di dalam hadis yang dinamakan dengan hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Akhbarni anil iman," kabarkan kepadaku apa itu iman. Iman itu adalah antuk minu billah, kamu beriman kepada Allah, wal malaikatih, beriman kepada malaikatnya, kemudian beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Ini yang dimaksud dengan iman, atau kita istilahkan arkanul iman. Nah, arkanul iman itu meyakini kelima rukun ini, itu yang dimaksud dengan iman. Tetapi apa hakikat iman itu sesungguhnya? Nah, di dalam Islam, pertama, yang dimaksud dengan iman itu bukan dimulai dari saya percaya kepada Allah, tapi dimulai saya tidak percaya kepada yang lain. Ini yang dinamakan dengan kalimat nafi. Kalimat nafi, kemudian kalimat isbat. Kalimat nafi itu dimulai dengan kata la ilaha. La ilaha itu berarti tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Illallah, kecuali hanya Allah. Kata illah dan laha itu menurut bahasa Arab, sesuatu yang dituju, yang dipuja, yang ditaati, yang ditakuti, yang diibadahi, yang disembah, yang mempengaruhi hati dan pikiran kita, yang dicintai, itu dinamakan dengan laha dan ilah. Jadi dengan demikian, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dipuja, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang mempengaruhi hati dan pikiran kita, illallah. Itu yang dinamakan dengan iman. Jadi iman itu adalah kalimat la ilaha illallah, menafikan ilah-ilah yang lain, kecuali hanya Allah. Nah, ini yang dinamakan dengan akidah. Berasal dari kata aqada. Yu'aqidu aqidatan. Aqidah juga di aqada. Jadi juga dinamakan dengan akad, yaitu buhul yang kokoh yang terhunjam di dalam dada seseorang. Itu yang dinamakan dengan akidah. Akidah itu juga dinamakan dengan akad, perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian alastu. Ketika kita masih berada di alam ruhani,
Al-A'raf ayat 172 Allah berkata, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengeluarkan anak cucu keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka, lalu Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidana, benar saya bersahadat, benar saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi kita hidup di dunia itu tujuannya adalah untuk menjalankan kesaksian itu. Jadi tujuan hidup itu adalah menjalankan kesaksian as-syahadah tadi, syahadat tadi. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, berarti berkhianat terhadap perjanjian primordial. Nah, ini yang dinamakan dengan akidah. Jadi akidah itu dinamakan dengan akad perjanjian kita dengan Allah. Akidah itu juga diistilahkan dengan buhul yang kokoh yang terhunjam di dalam dada seseorang. Jadi kalau buhul itu kokoh terhunjam di dalam dada, sekuat apapun badai, sekuat apapun angin, dia tidak akan goncang dan goyah dan juga tidak akan tumbang. Paling-paling patah. Kalau patah pun akan tumbuh tunas baru di atas patahan tersebut, tetapi dia tidak tumbang. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim terkait dengan permisalan kalimat yang baik. Masalan kalimatan thayyibatan kasajaratan, gitu kan. Jadi permisalan kalimat yang baik atau kalimat tauhid itu yang dinamakan dengan buhul yang kokoh itu adalah bagaikan pohon yang akarnya terhunjam ke bumi, kemudian batangnya menjulang ke langit. Terhunjam begitu kokohnya, sehingga apapun goncangan dia tidak akan tumbang. Kalau patah pun masih ada harapan tumbuh tunas yang baru. Itu yang dinamakan dengan akidah. Nah, ini yang dinamakan dengan iman. Nabi Allah Ibrahim, ketika la ilaha illallah itu terhunjam di dalam dada Nabi Allah Ibrahim, panasnya api yang disiapkan oleh Namruj untuk membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim tidak membuat Nabi Ibrahim gentar. Itu iman. Masyitah, hanya seorang budak di rumah tangga Fir'aun, gitu kan. Masyitah pada waktu itu, kalau dia berkompromi dengan Fir'aun, gitu kan, mau mengatakan bahwa Allah bukan Tuhannya, atau mau mengkhianati perjanjian dengan Allah, bisa saja Masyitah diangkat derajatnya oleh Fir'aun dari budak atau menjadi kepala dayang-dayang istana, gitu kan, atau menjadi jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi bagi Masyitah, kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Panasnya minyak penggorengan yang disiapkan oleh Fir'aun untuk menggoreng tubuhnya, bagaikan telaga Kausar yang sedang menunggunya di surga bagi Masyitah. Itu iman. Begitu juga misalnya Bilal bin Rabah disiksa di tengah padang pasir yang begitu panas, dihimpit dengan batu, diseret, dicambuk. Persoalannya sederhana. Kalau Bilal mau mengakui Allah bukan Tuhannya, selamat dia. Tetapi bagi Bilal, kalimat la ilaha illallah ini tidak bisa digantikan oleh dunia dan isinya. Ringan dari sisi ucapan, tetapi berat dari sisi timbangan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Jadi ketika itu terhunjam ke dalam dada kita, apapun rintangan dan tantangan tidak membuat seorang gentar. Bilal hanya seorang budak, Masyitah juga seorang budak. Akan tetapi tidak menjadi selebritis di dunia, mereka menjadi selebritis di langit. Bahkan di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, sudah ratusan tahun Rabi'ah meninggal, tetapi aroma kasturi masih tercium dari pusara Masyitah. Begitu juga misalnya Bilal bin Rabah hanya seorang budak. Bahkan dia belum wafat pun, dia belum meninggal pun, Rasul berkata, sandal Bilal sudah terdengar di surga. Ini yang dimaksud dengan iman. Jadi iman itu adalah menafikan ilah-ilah yang lain kecuali hanya Allah. Jadi ketika ini sudah terhunjam di dalam dada seseorang,
ini tidak bisa digantikan oleh apapun, bahkan tidak bisa digantikan dengan dunia dan isinya. Nah, kemudian bagaimana dengan konteks kekinian? Sekarang kita tidak dibakar bagaikan Nabi Allah Ibrahim, tidak digoreng bagaikan Masitoh, tidak diseret bagaikan Bilal bin Rabah. Akan tetapi terkadang kita dibakar dengan berbagai macam propaganda, dengan berbagai macam isu. Yang belakangan ini muncul nabi palsu yang mengatakan sebagai nabi yang ke-26. Ya, mudah-mudahan umat Islam tidak terpancing emosinya oleh itu. Kenapa? Biarkanlah dia dengan kreasinya. Kalau tidak ada orang yang menanggapi, kalau tidak ada orang yang merespon pun, dia akan berhenti sendiri. Tetapi semakin direspon oleh umat Islam, semakin kita tanggapi dia akan semakin menjadi-jadi. Jadi sekarang kita tidak dibakar seperti Nabi Allah Ibrahim, tetapi dibakar dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam propaganda, termasuk isu nabi palsu yang muncul nabi yang ke-26 kemarin. Kita tidak digoreng bagaikan masyitah, tetapi kita digoreng oleh berbagai macam pemberitaan dan lain-lain sebagainya, yang terkadang memekakkan telinga kita, memerahkan telinga kita. Mampukah kita bertahan dengan gorengan itu? Kita tidak dihimpit bagaikan Bilal bin Rabah, tidak diseret, tetapi kita dihimpit oleh berbagai macam tontonan-tontonan keduniawian. Kita diserbu oleh berbagai macam kemajuan di dalam bidang IT, terutama di revolusi industri 4.0 yang bersifat keniscayaan. Mampukah kita bertahan bagaikan Bilal yang mampu bertahan di tengah-tengah panasnya padang pasir yang dicambuk, yang diseret? Sekarang kita dicambuk oleh pemberitaan, dicambuk oleh berbagai macam kemajuan dan teknologi. Mampukah kita mempertahankan iman kita pada ranah yang demikian? Itu yang dimaksud dengan iman. Ini yang pertama terkait dengan pengertian iman. Mungkin sebelum lanjut kepada materi berikutnya, ada dulu tanggapan dari yang hadir. Silahkan saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Silahkan moderator. Terima kasih kepada Pak Mulyadi Herman tadi pengantarnya yang cukup bagus sekali mengenai iman, pengertian iman seperti apa. Monggo kepada teman-teman apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan mengenai materi yang disampaikan tadi, mungkin bisa langsung saja mengaktifkan mic-nya, ataupun kepada yang akhwat bisa menanggapi lewat chat, nanti akan saya bacakan. Karena dasarnya sudah sangat baik materinya, mungkin ada beberapa pertanyaan kepada bagi teman-teman yang dirasa perlu untuk ditanyakan. Monggo. Ya, sembari menunggu partisipan yang lain bertanya, mungkin dari saya dulu ya Pak, ingin bertanya. Boleh, silakan dari moderator dulu. Tadi Bapak ada menyinggung soal Masyitoh, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Mereka itu kan dikenal kisah-kisahnya dengan tingkatan iman yang sudah sangat tinggi Pak ya. Iya. Nah, muncul pertanyaan seperti ini Pak, apakah tingkatan iman setiap orang itu berbeda-beda dengan setiap apa amal yang mereka kerjakan gitu? Karena sebab saya pernah membaca beberapa buku, ada tingkatan iman yang seseorang itu sudah mencapai tingkatannya ihsan. Nah, itu apakah mereka itu saling berhubungan apa tidak, Pak? Oke. Baiklah. Apakah tingkatan iman itu berbeda-beda? Memang dikatakan iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi semakin seseorang itu sering bermaksiat, itu akan semakin berkurang imannya, dan semakin seseorang itu taat kepada Allah akan semakin kokoh imannya. Maka para ulama itu juga membagi tingkatan iman itu, yang pertama kepada ilmul yakin, yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Jadi ilmu yakin itu dia sudah mengilmui Allah itu adalah sebagai Tuhan, dia sudah paham. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dia sudah paham.
perintah-perintah di dalam Al-Quran, dia sudah mengilmui itu. Tetapi belum mampu melaksanakan itu secara kafah dan sempurna. Itu baru pada taraf ilmu yakin. Misalnya begini, yang dimaksud dengan ilmu yakin, contoh sederhana begini, saudara berada di tempat saudara, kemudian saudara melihat, dikatakan oleh orang, apakah saudara melihat dari tempat saudara itu, dari kejauhan ada asap. Nah, ilmu mengatakan setiap ada asap pasti ada api. Itu kan ilmu. Kemudian saudara datang ke sana, melihat dengan mata saudara sendiri bahwa di sana ada api. Berarti itu namanya keyakinan saudara bukan saja berdasarkan ilmu, tetapi sudah berdasarkan pengalaman empiris. Saudara melihat langsung bahwa itu betul ada api. Apakah itu api benaran atau tidak? Saudara masukkan tangan saudara atau saudara masukkan kertas terbakar bahwa itu adalah api. Itu namanya hakul yakin. Atau misalnya contoh lain, ketika ditanya oleh orang, apakah saudara percaya bahwa ada kota yang namanya Makkah, gitu kan? Saudara percaya, gitu kan? Di dalam peta juga ada. Itu namanya ilmu yakin. Tapi apakah saudara pernah ke sana? Oh, pernah mampir waktu umrah atau waktu haji sekitar 1 minggu. Berarti itu sudah ainul yakin. Tetapi bagi orang yang menetap di sana dan merasakan bagaimana suasananya, itu menjadi hakul yakin. Begitu juga di dalam tahap-tahap keimanan itu. Ada tahap keimanan itu orang sudah sampai pada batas ilmu yakin, itu masih ada keraguan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Dia masih percaya kepada Allah, tapi masih takut kepada yang lain. Gitu kan? Dia percaya kepada Allah, tetapi juga percaya kepada yang lain. Takut kepada Allah, tetapi juga masih takut kepada atasan, gitu kan? Dia takut kehilangan pekerjaannya, dia takut kehilangan kedudukannya, dia takut pangkatnya tidak dinaikkan, gitu kan? Kemudian dia mengambil muka, mencari segala macam cara dengan memuji atasan atau segala macam, mengambil hati. Itu taraf iman yang baru namanya ilmu yakin. Nah, pada taraf ainul yakin, seseorang itu beriman kepada Allah, kekhawatiran bukan lagi kekhawatiran yang ada di luar dirinya, tetapi kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Jadi masih ada khawatir, tetapi kekhawatiran itu yang ada di dalam dirinya. Kalau tadi kan di luar diri itu, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan apa, takut kehilangan itu kan di luar diri. Tetapi ini sudah kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Saya mampu tidak ya? Apakah saya ini sanggup tidak menjadi orang yang baik gitu kan? Saya ini sanggup tidak menjadi orang yang bermanfaat. Nah, masih ada kekhawatiran, tetapi kekhawatiran yang terjadi pada dirinya, bukan kekhawatiran dan ketakutan yang ada di luar dirinya. Itu yang dinamakan dengan ainul yakin. Kalau orang yang sudah pada taraf hakul yakin, itu tidak ada lagi kekhawatiran, karena bagi dia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun dan tidak ada kemudaratan apapun kecuali atas izin Allah. Jadi di sini orang sudah tidak lagi bergeming, gitu kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang menjadi al-wakil, Allah yang menjadi sandaran di dalam kehidupan, dan tidak ada lagi sandaran yang lain kecuali hanya Allah, gitu kan? Nah, di saat inilah ketika orang berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. Maka antara isti'anah dengan ketaatan kepada Allah itu berjalan seiring. Jadi isti'anah itu pertolongan Allah itu datang ketika kita yakin dan benar cara menyembah kepada Allah. Ketika seseorang sudah benar cara menyembah kepada Allah dan tidak ada yang ia khawatirkan dan tidak ada yang ia ragukan dengan penuh keyakinan yang bulat, disitulah na'budu selesai, disitulah isti'anah wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian dia juga berendah diri. Berendah diri bagaimana? Tidak ada rasa keangkuhan meskipun dia sudah profesor, sudah doktor dan segala macam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu dalam artian orang yang berendah hati kepada Allah. Dia tidak mengerti jalan yang lurus kecuali atas petunjuk Allah. Saya tidak bisa sholat kecuali Allah memberikan petunjuk kepada saya. Saya tidak bisa hafal Al-Quran kecuali atas petunjuk Allah. Saya tidak bisa melaksanakan puasa kecuali atas petunjuk dan hidayah Allah. Saya tidak bisa melakukan kebaikan kecuali Allah yang memberikan hidayah kepada saya. Jadi bukan karena dirinya. Terkadang kan kita masih ada keakuan,
Wah, itu kalau bukan saya yang membantu nggak selesai itu. Kita masih mengatakan saya yang sholat, saya yang menghafal Al-Quran, saya yang bersedekah, saya yang berbuat kebaikan, berarti kan masih ada keakuan. Jadi kalau orang sudah sampai kepada hakul yakin tadi, keakuannya itu sudah lebur. Tidak ada keakuan diri, yang ada adalah Allah. Gitu kan? Maka di sini segala sesuatu itu digantungkan kepada Allah. Meskipun dia hafal Al-Quran, bukan saya. Ini karena hidayah dari Allah. Meskipun dia yang sholat malam, yang sholat tahajud, bukan saya. Tetapi karena ini petunjuk dari Allah. Meskipun dia yang berinfak, yang berkorban, yang membantu anak yatim, yang membantu panti asuhan, yang membantu masjid, dia mengatakan, itu bukan saya, itu Allah melalui saya. Nah, ini orang yang sampai kepada hakul yakin. Isti'anah datang dari Allah ketika nak budu benar, tetapi ada kerendahan hati bahwa dia tidak bisa melakukan apapun, termasuk kebaikan, kecuali atas bimbingan hidayah dari Allah. Kira-kira begitu jawabannya. Berarti Pak, kalau mendengar seperti itu, apabila keimanan kita terasa kurang, berarti ada yang salah dengan sholat kita, Pak? Bagaimana Pak? Soalnya kan contohnya lah itu, iya kena wudu ya kena itu kan sering kita ucapkan ketika kita menyembah Allah ya, maksudnya itu kita sholat gitu. Apabila sholat kita benar, itu apakah sudah otomatis iman kita benar? Dan begitu juga sebaliknya, apa seperti apa Pak? Apakah jika sholat kita benar, itu iman kita akan benar? Maksudnya sebenarnya Pak, kan sering juga tuh kita ketika sholat kita merasa was-was atau kita berpikiran yang lain, tidak khusyuk seperti itu. Nah itu apakah ada yang salah dengan keimanan kita? Atau lemah iman kita? Atau seperti apa Pak? Oh iya, seperti itu, Pak. Ya was-was itu kan memang itu kan bisikan setan kepada kita gitu kan. Jadi rasa was-was itu kan di dalam surat An-Nas itu dikatakan rasa was-was itu dibisikkan oleh setan ke hati kita. Kenapa muncul was-was tadi? Karena iman kita yang lemah. Maka ketika Allah mengatakan misalnya kalau terkait pertanyaannya dengan sholat tadi, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 546. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah pertolongan kepada Allah itu melalui sholat dan sabar. Jadi sholat itu kan salah satu cara untuk minta pertolongan kepada Allah kan. Tadi kan ada iyyaka na'budu yang selalu kita ucapkan di saat sholat gitu kan. Nah, akan tetapi Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya itu berat. Apa yang dimaksud berat ini oleh Allah, apakah sabar atau sholatnya? Para ulama mengatakan karena wa innaha bukan wa innahuma. Wa innahuma artinya kan dua-duanya merupakan terpisah, tetapi ketika innaha berarti antara sholat dan sabar adalah satu kesatuan. Jadi ternyata dalam sholat itu juga dibutuhkan kesabaran. Nah, maka kesabaran itu akan terbentuk itu karena iman. Kalau orangnya imannya lemah, itu dalam sholat saja tidak bisa sabar. Misalnya sekarang lagi puasa gitu kan, tarawih gitu kan, imamnya agak panjang dikit, kita blacklist, kita cari masjid yang lain gitu kan. Iya benar. Kan kita nggak sabar dalam sholat. Apa yang kurang di sana? Iman kita, mahabbah kita kepada Allah yang kurang gitu. Iman agak panjang imamnya kita sudah menggerutu. Kalau orang beriman yang betul-betul sampai kepada keimanan yang luar biasa, mana ada orang yang tidak nyaman ketika berkata dan berbicara dengan Allah? Sama gitu kan, mana ada orang yang diundang oleh presiden misalnya yang tidak merasa nyaman berbicara dari hati ke hati dengan presiden, pasti dia nyaman. Jadi kalau ada orang yang tidak nyaman berbicara dengan Allah, berarti di sana iman yang kurang. Jadi kalau terkait dengan sholat tadi, itu iman yang kurang. Maka Allah mengatakan itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu yaitu alladzina mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan kepada Allah dia akan kembali. Jadi yang berharap pertemuan dan perjumpaan dengan Allah itu tentu didasarkan kepada iman. Maka Syekh Siti Jenar pernah mengatakan dasar dari sholat itu adalah syahadat. Gitu kan. Jika syahadat itu benar, maka sholatnya pasti benar. Berarti apa maknanya? Iman itu benar. Syahadat itu kan kesaksian kita tadi. Fondasi dari iman. Jadi Syekh Siti Jenar mengatakan, kalau syahadat itu tidak benar, maka sholat juga tidak akan benar. Kalau syahadat itu benar, maka sholat pun akan benar. Jadi ini pentingnya iman kan.
Pokok dari iman tadi kan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jika itu benar, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita masih takut kepada yang lain. Berarti kita mengingkari kepada kesaksian gitu kan. Kita percaya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah gitu kan. Tetapi kita di dalam kehidupan tidak mau mencontoh Nabi Muhammad, tidak mau menteladani Nabi Muhammad. Berarti kan kita mengkhianati perjanjian tadi. Maka bagi saya Siti Jenar mengatakan fondasi sholat itu adalah syahadat. Kira-kira begitu. Silahkan Mas Moderator. Ya, mohon maaf Pak, tadi ada sedikit gangguan jaringan. Jadi, Oh ya. ya monggo kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, mungkin mengenai iman ataupun hal-hal pembatal iman atau yang mendasarinya, mungkin bisa langsung bertanya kepada pemateri. Karena ini cukup pembahasan yang bagus ya, soal keimanan. Karena tanpa kita sadari juga hal-hal yang mungkin tidak zohir ya, tidak nampak, itu bisa menjadi salah satu pembatal keimanan kita juga. Karena seperti yang dibilang pemateri sebelumnya, bahwa pembatal keimanan itu tidak seperti untuk yang sekarang ya, itu tidak seperti menyembah berhala ataupun melakukan perdukunan ataupun sebaliknya. Karena ada banyak pembatal keimanan yang sifatnya sudah modern gitu. Jadi itu harus yang kita perlu tahu. Pada teman-teman ataupun yang akhwat yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung menuliskan di chat ataupun kepada teman-teman. Saya mau nanya. Ya, monggo. Ahmad Rafi. Oke, assalamualaikum Ustaz Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya ini sih. Kan kita tadi dalam beribadah itu harus dengan ini ya, dengan beriman. Nah, cara menambah iman itu kayak gimana sih? Apa emang iman itu pure dari Allah Subhanahu wa taala atau bisa kita ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan buat menambah iman tersebut? Oke. Baiklah, pertanyaan yang bagus. Apakah iman itu merupakan pure dari Allah? Sudah merupakan pemberian dari Allah, dan apakah ada usaha bagi kita untuk menambah? Iman dalam pengertian syahadat yang pertama itu merupakan perjanjian yang sudah berada di alam ruhani pada masa lalu, dan itu merupakan kepastian gitu kan. Ketika Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala sayyidina, benar saya bersyahadat, engkau adalah Tuhan kami. Itu sudah pure gitu kan. Tetapi kita hidup di dunia, begitu lahir ke permukaan bumi, maka keimanan itu perlu kita pertahankan, kesadaran fitrah itu kembali dibangun gitu kan. Harus ada usaha dari manusia untuk memperkokoh iman. Jadi tanpa ada usaha yang maksimal, kesadaran fitrah itu akan hilang oleh keakuan manusia, oleh keangkuhan manusia, oleh kesombongan manusia. Atau dia justru terjebak oleh ilah-ilah yang palsu. Ilah yang palsu ini di dalam PPT saya jelaskan, misalnya ketika Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, gitu kan. Betapa banyak di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah selain daripada Allah. Jadi ada usaha bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu supaya dia tidak menjadi ilah. Tanpa upaya yang maksimal tidak akan mungkin. Misalnya menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Misalnya sholat, waktu sholat sudah masuk, saudara masih asik main game yang ada poin-poinnya, saudara masih kalah gitu kan.
kemudian saudara melanjutkan main game itu, berarti ada sesuatu, ada ilah yang saudara pentingkan selain dari Allah, yang dinamakan dengan ilah hawa nafsu, tetapi dalam bentuk permainan game, kan? Begitu juga saudara sore-sore gitu kan, pergi ngabuburit gitu kan. Puasa itu kan biasanya orang sering ngabuburit gitu kan. Ngabuburit, kemudian waktu maghrib sudah masuk, saudara berbuka di pinggir jalan dan segala macamnya. Nah, kemudian sholat maghrib saudara lupa. Berarti ngabuburit lebih penting daripada sholat maghrib. Ini namanya pakai peci tapi nggak pakai katok, istilah orang Jawa. Jadi mementingkan peci tetapi celana nggak pakai gitu kan. Berarti kan hawa nafsu tadi apa? Hawa nafsu yaitu ingin menikmati hidangan yang enak, pemandangan yang enak, akhirnya lupa untuk beribadah kepada Allah. Berarti ada ilah yang palsu yang lebih kita pentingkan selain dari Allah. Apa ilah yang palsu tadi? Ngabuburit tadi. Dan bermakan, kemudian bersantai di pinggir jalan, sambil menikmati minuman dan hidangan, begitu azan maghrib berkumandang, sementara kita tidak datang ke masjid. Contoh lain, main futsal gitu kan, habis maghrib, habis berbuka main futsal. Azan isya sudah berkumandang, saudara masih tetap main futsal gitu kan. Berarti ini yang dinamakan dengan ilahan hawa, menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahnya. Atau contohnya, kalau anak muda sekarang alasan mengerjakan tugas ke tempat kosan mbak-mbak gitu kan. Berangkat habis maghrib, kos-kosannya dekat dengan masjid, sudah berkumandang azan isya, sudah tetap ngobrol gitu kan, dan tidak ke masjid dulu. Berarti ada sesuatu yang saudara pentingkan selain dari Allah. Maka untuk memperkokoh iman itu harus ada upaya gitu kan, harus ada perjuangan, bukan pure begitu saja. Jadi maka dengan demikian untuk memperkokoh iman itu harus menghilangkan jebakan ilah-ilah yang palsu. Ilah palsu yang pertama yaitu hawa nafsu. Ilah palsu yang kedua ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, kata Allah, apakah Anda yang mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu menjadi dua ilah selain Allah? Sementara Isa putra Maryam tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan dirinya dan juga ibunya menjadi dua ilah selain Allah. Maka mempertuhankan Isa putra Maryam dan juga ibunya selain Allah itu juga termasuk terjebak dengan ilah yang palsu. Ilah yang palsu yang ketiga apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ketika dia berkata kepada ayahnya Azar, dia berkata, Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk apa engkau menyembah patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu? Nah, di sini kan patung-patung yang dikatakan. Jadi kalau konteks sekarang patung itu kan memang tidak ada orang lagi yang menyembah patung Lata, Manat, Hubal dan segala macam. Tetapi pemberhalaan itu kan muncul di dalam berbagai macam wujud gitu kan. Bukan lagi berwujud patung. Bisa saja berwujud gadget. Ketika kita terlalai untuk mengingat Allah, maka menjadi patung pemberhalaan lah itu gitu kan. Bisa saja berwujud hobi. Ketika kita terjebak oleh hobi itu yang melalaikan kita dari mengingat Allah, maka menjadi pemberhalaan lah dia gitu kan. Maka dengan demikian ada upaya bagi kita, ada usaha bagi kita untuk menghindari diri dari pemberhalaan terhadap apapun, termasuk jebakan ilah hawa nafsu tadi. Jadi bukan semata-mata pure dari Allah, tapi ada usaha yang maksimal dari diri kita sendiri. Jadi begitu jawabannya. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Oh, terjawab sudah ya. Ya ini Pak, ada pertanyaan dari akhwat ya. Saya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Seperti yang telah dijelaskan tadi, iman itu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan dan bagaimana cara memperkokoh keimanan agar tidak futur atau naik turun? Bagaimana jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan gitu kan? Hanya sekedar ucapan saja atau hanya sekedar diingat saja gitu kan? Saya ilustrasikan contohnya begini. Misalnya begini.
ada seorang suami, dia akan berangkat ke sawah. Ke sawah biasanya kan dikasih bekal dulu. Tetapi dia bilang ke istrinya, suami ini bilang ke istrinya, Bu, nanti Bapak waktu siang nggak pulang ke rumah ya, Bapak tetap di sawah ya, nanti tolong ingat Bapak di sawah ya. Kata istrinya, iya. Begitu jam makan siang, dia hanya ingat suaminya toh, wah suamiku di sawah, suamiku di sawah, suamiku di sawah, suamiku di sawah. Padahal maksud suaminya tadi, tolong ingat saya waktu makan siang, saya belum bawa nasi, belum bawa bekal. Maka ketika jam makan siang nanti, tolong diantarkan makanan ke sawah, kan begitu maksud suaminya. Tetapi karena istrinya mengatakan ingat, dia mengatakan ingat saja, dia ingat suaminya di sawah, tetapi dia tidak berangkat untuk mengantarkan nasi ke sana. Nah, berarti ini kesalahpahaman di dalam memahami satu perintah. Begitu juga orang beriman, dia hanya mengucapkan saja dan tidak mengerjakan dengan perbuatan. Itu sama gitu kan dengan seorang seorang ibu yang mengingat suaminya di sawah tapi tidak mengantarkan nasi gitu. Atau begini, dalam konteks sekarang ada seorang ibu, anaknya di luar negeri. Kemudian dia kirim SMS atau melalui WA gitu kan. Ibuku yang sayang, ibuku yang tercinta, anakmu berada di luar negeri dalam sekarang kondisi kurang sehat dan segala macam gitu kan. Mohon doa restunya, mohon doanya. Tetapi karena ibunya ini saking senangnya, wah anakku yang luar negeri, anakku di luar negeri kirim WA, anakku di luar negeri kirim WA. Dia bangga-banggakan ke orang, dia bicarakan, tetapi apa yang menjadi permintaan anaknya di WA tadi tidak pernah dilakukannya. Jadi kira-kira begitulah orang yang hanya mengucapkan saja tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran atau apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau begitu bagaimana cara untuk meningkatkan iman? Untuk meningkatkan iman, satu-satunya cara yaitu dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan peribadatan kepada Allah. Minimal kita memperbaiki ibadah-ibadah kita yang wajib. Kalau ibadah-ibadah yang wajib sudah mampu kita membenahi dengan baik, maka ditambahlah dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk membaca Al-Quran, sholat malam, terutama sholat tahajud. Karena Allah sudah berjanji, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Apabila malam maka bertahajudlah kamu, sesungguhnya kamu akan memperoleh dari sisi Tuhanmu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji dari sisi Allah. Maka dengan demikian ini perlunya meningkatkan iman itu melalui ketaatan kepada Allah. Kemudian supaya iman itu meningkat, hindari kemaksiatan. Ketika orang melakukan kemaksiatan itu ada yang kosong di dadanya. Misalnya saudara berbuat maksiat untuk sholat, khusyuk sholat saja itu membutuhkan menata hati berminggu-minggu untuk bisa khusyuk lagi. Kalau orang bermaksiat kepada Allah. Maka untuk itu cara memperkokoh iman itu hindari maksiat, hindari tempat-tempat yang akan membawa kita kepada kemaksiatan. Maka di dalam kaidah fikih dinamakan faman hama ulal hima yusatu ayyuqa ilaihi. Barang siapa yang berjalan di pinggir kali dikhawatirkan tergelincir ke dalam kali itu, maka jalan menuju kali tadi dipagar. Di dalam kaidah usul dinamakan dengan saddu zari'ah, melakukan tindakan preventif yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi melakukan tindakan preventif dengan memagari diri. Memagari diri dengan cara apa? Ya, selektif di dalam memilih pergaulan. Bukan memilih teman, tidak. Kita tidak membeda-bedakan manusia. Tetapi kalau orang bergaul dengan orang yang baik, insya Allah dia juga akan terimbas dengan yang baik. Maka dikatakan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia juga akan terimbas menjadi wangi. Ya. Yang berteman dengan penjual arang, paling tidak dia juga akan terimbas hitam oleh arang tersebut. Nah, maka memilih pergaulan. Kemudian setelah memilih pergaulan, memilih bacaan. Carilah baca-bacaan yang mampu memperkokoh iman kita. Dengan mencari bacaan-bacaan kasanah-kasanah yang meningkatkan kualitas iman kita. Kemudian mengikuti kajian-kajian, majelis-majelis ilmu yang mampu mengupgrade pengetahuan kita tentang agama yang memperkokoh iman kita.
Nah, ini penting di era milenial yang sekarang. Begitu juga selektif di dalam membuka situs dan konten-konten yang carilah yang bermaslahat, jangan membuka hal-hal yang membawa kepada kemudaratan. Nah, ini juga salah satu upaya di era kekinian untuk dalam rangka memperkokoh iman. Bahwa kemajuan industri itu, terutama di dalam bidang IT, itu keniscayaan historis yang tidak bisa kita hindari. Yang jadi persoalan, apakah kita akan menjadi penonton, atau kita akan menjadi arsitek bagi diri kita, menjadi arsitek bagi masa depan kita, dan mampu menjadi diri kita sendiri. Ketika kita tidak selektif di dalam memilih pergaulan, tidak selektif di dalam memilih bacaan, dan tidak mendatangi majelis-majelis ilmu, maka dikhawatirkan kita akan terbawa oleh arus. Kalau arus yang baik tidak jadi persoalan. Kalau arusnya yang tidak baik tentu akan menenggelamkan kita pada sebuah pusaran yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kira-kira begitu jawabannya. Ustaz, terima kasih. Semoga jawabannya dapat menjawab ya pertanyaan yang tadi. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback acara ini ya. Dan juga ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Oh ya. Sekaligus nanti Ustaz langsung memberikan penutupan dari materi yang hari ini Ustaz. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Antara hati dan pikiran itu kan kadang tidak sinkron. Ada saat di mana hati mengatakan tidak, namun pikiran mengatakan iya, ataupun sebaliknya. Apa yang harus kita dahulukan antara keduanya, Ustaz? Agar dalam kita melangkah tidak salah arah dan kita bisa berpikir dilandasi dengan keyakinan dalam hati yang saling melengkapi. Ustaz. Baik, terkadang antara hati dengan pikiran dan tidak sinkron, dan mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, dengan cara apa engkau akan memutuskan hukum di antara manusia, dia berkata dengan berpedoman kepada Al-Quran. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, berpedoman kepada hadis. Kalau tidak ditemukan, saya akan berijtihad. Dan terakhir saya akan bertanya kepada hati nurani saya. Rasulullah membenarkan, karena hati itu tidak akan pernah berbohong. Jadi ketika terjadi pertentangan antara pikiran dengan hati, maka jadikanlah hati sebagai patokan. Kenapa? Karena pikiran itu mempunyai kemampuan yang terbatas. Hati itu merupakan substansi rohani. Karena hati itu dibimbing oleh nur, oleh cahaya. Dia merupakan fuad. Itu yang dinamakan dengan zauq. Hati yang bersih itu akan mengantarkan orang kepada jalan keselamatan. Maka untuk itu ketika terjadi pertentangan, tanya kepada hati nurani, karena hati tidak akan pernah berbohong. Jadi maka dengan demikian hati, bahkan oleh pemikir barat, Bergson menganggap hati itu fakultas penangkap kebenaran yang lebih tinggi kualitasnya daripada akal, katanya. Jadi kalau terjadi pertentangan antara hati dengan akal, maka tanyalah nurani kita. Karena nurani itu tidak akan pernah berbohong, karena pada nurani itu ada fitrah. Jadi itu jawabannya. Kemudian yang terakhir untuk menutup pertemuan ini, jadi iman itu mempunyai nilai yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena kualitas kita di sisi Allah itu ditentukan oleh kualitas keimanan kita. Ilmu itu sangat penting. Kenapa? Karena akan mempermudah hidup kita. Tetapi iman itu akan menentukan tujuan hidup kita dan akan membimbing orang pada tujuan hidup. Dengan iman, seseorang akan menemukan tujuan hidupnya dan akan mengantarkan dia pada tujuannya. Dengan ilmu, orang bisa menentukan tujuan, tetapi belum tentu benar tujuan itu. Yang mampu mengatakan tujuan itu benar atau tidak, itu adalah iman. Maka ini pentingnya iman di dalam hidup. Maka iman itu ibarat navigasi bagi sebuah pesawat, ibarat kompas bagi sebuah kapal, akan kehilangan arah kalau tidak ada navigasi tadi, kalau tidak ada kompas. Itulah iman. Iman itu akan membimbing seseorang, baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk menuju kehidupan di akhirat. Nah, iman itu memang sangat sederhana di dalam pengucapan,
terutama kalimat syahadat itu, tetapi timbangannya lebih berat daripada langit dan bumi. Maka untuk itu, di era digital ini, kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa, yang bahkan tidak mengenal lagi privasi, dia masuk ke ruang-ruang privasi kita. Mari kita memanfaatkan itu dalam rangka memperkokoh iman kita dan mempertebal iman kita kepada Allah. Karena dengan iman itulah hidup akan terarah. Dengan iman itu kita akan menemukan meaning and purpose, makna dan tujuan hidup kita. Kita ini siapa? Kita ini hidup untuk apa? Kita ini berasal dari siapa? Dari mana? Maka disitulah kita akan menemukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah. Hidup di dunia adalah untuk melaksanakan perjanjian Alastu, dan kita akan kembali kepada Allah. Disinilah pentingnya iman di dalam kehidupan. Untuk apa? Supaya hidup menjadi terarah, sehingga kita sampai kepada tujuan hidup yang hakiki dengan iman yang tentu juga iman yang hakiki. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat berbuka dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan kita pada tahun ini akan mengantarkan kita menjadi insan yang muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, yang dilandasi dengan keimanan yang kokoh kepadanya di dalam simpul kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dinamakan dengan akidah buhul yang kokoh, yang terhunjam di dalam dada kita, yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan di dalam kehidupan ini, menjadi hidup lebih bermakna dan berarti, baik untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, dan kemaslahatan negara. Karena iman itu aman dirinya dari siksa api neraka, tetapi juga aman orang lain dari perbuatannya, baik oleh lisannya maupun oleh perbuatan-perbuatan yang lain. Itu yang dinamakan oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang membawa maslahat bagi dirinya, dan juga mampu membawa maslahat bagi lingkungan, bagi negara, bagi masyarakat, dan bagi umat. Itulah yang dinamakan dengan orang yang beriman. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustadz. Penutupan yang sangat bagus sekali tentang keimanan. Sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, mungkin kepada teman-teman kita bisa melakukan sesi dokumentasi dulu ya Pak ya. Ya, sesi boleh. Dokumentasi dulu. Teman-teman monggo kita on cam ya, kita mengaktifkan kameranya sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini. Monggo kepada teman-teman yang ikhwan bisa dihidupin kameranya, di on cam kan. Yang akhwat opsional ya, bisa mengikuti ataupun enggak juga nggak apa-apa. Monggo Ahmad Wafi, sudah bisa dilakukan sesi dokumentasi, dibimbing dulu. Sudah. Teman-teman yang lain mungkin sudah bisa on cam. Oke, ada mungkin Ahmad Wafi bisa. Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, Ya, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih datang. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini, dan juga Bapak Mulyadi Erman, terima kasih banyak untuk waktunya dan materinya. Semoga setelah acara ini kita kembali dapat meningkatkan keimanan kita terlebih lagi di bulan puasa ini, dan semoga setelah bulan puasa ini selesai kita kembali lahir dengan fitrah yang baru, seperti kain putih yang belum ada nodanya, ataupun seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibunda. Mungkin itu saja penutup dari saya.